keris sakti dan penggebluk corona. Seorang ahli keris menghubungkan kembalinya keris Pangeran Diponegoro sebagai pertanda gaib untuk menghalau wabah corona. Benarkah? Dilansir dari historia.id, ditulis oleh Aryono. Hai. Wabah COVID-19 merongrong Indonesia. Sementara itu, pada momen yang sama tersiar kabar bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ilmu Pengetahuan Belanda Rabu 4 Maret yang lalu mengumumkan pengembalian sebilah keris Jawa kepada Indonesia. Keris tersebut diserahkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda Ingrid van Engelhoven kepada Duta Besar Indonesia I Gusti Agung Waseka Puja di Kedutaan Besar Indonesia di Den Haag, Belanda. Sehari kemudian keris tersebut dibawa ke Indonesia dan kini tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Tony Yunus, peneliti keris sekaligus penulis buku Keris and Interpretation, menanggapi berita corona yang beriringan dengan kembalinya keris Diponegoro sebagai sebuah pertanda. Menurutnya, kedua peristiwa tersebut memiliki hubungan yang bisa dimaknai secara magis. Kalau percaya dengan kejawen, keris Pangeran Diponegoro ini dicuci, dikirapkan, corona selesai. Secara alamiah, ini ada tanda-tanda kenapa begini. Ada dua loh yang masuk ke Indonesia. Keris bagus, tapi satunya dapat dari lelang dari luar negeri. Ada gajah singonya juga. Ini tanda-tanda bakal terjadi sesuatu di Indonesia. Kalau saya sih berpandangan positif, mungkin corona akan selesai. Saya ramalkan Mei setelah puasa habis. Dugaan saya loh ini supranatural, ujar Tony kepada Historia. Tony Yunus yang menghabiskan masa kecil di Solo pernah menyaksikan kirap pusaka Keraton Solo untuk memadamkan panggebluk atau bencana. Saat itu Tony yang masih SMP melihat kirap tombak Kanjeng Kiai Gringsing. Sebelum dikirapkan, Kanjeng Kiai Gringsing dipegang anak kecil yang belum disunat di pelataran. Selama doa atau permintaan selesai, baru dikirapkan. Tombak ini buatan zaman Kediri, ujarnya. Menurutnya, tidak semua keris atau tombak bisa mengusir panggebluk, melainkan hanya keris atau tombak yang berpamor singkir saja yang biasanya digunakan untuk memadamkan panggebluk. Pamor singkir ini memiliki motif lipatan besi pada bilahnya membentuk pola garis lurus. Dalam pandangan masyarakat Jawa, ada banyak gangguan yang menyebabkan ketidakseimbangan tata hidup. Gangguan itu berwujud bencana alam, wabah, penyakit, dan paceklik. Kondisi penderitaan ini harus diakhiri agar terwujud keselamatan dan keberkahan hidup. Oleh sebab itu, dengan pancaran berkah dan perbawa dari pusaka-pusaka yang dikirapkan. Demikian ditulis oleh Ismail Yahya dalam Adat-adat Jawa. Dalam bulan-bulan Islam, adakah pertentangan? Diharapkan Tuhan akan memberikan keselamatan hidup dan menjauhkan dari penderitaan hidup. Pusaka dengan kemampuan menangkal bencana bukan hanya dimiliki oleh kaum bangsawan saja, namun ada pula yang dimiliki tokoh masyarakat desa. Beberapa tokoh masyarakat di Gunung Kidul dikutip dari Senjata Tradisional DIY. Memiliki keris diyakini memiliki kemampuan untuk kesuburan tanah, menyembuhkan penyakit,
dan mengusir setan. Penangkal Pagebluk bukan saja berwujud senjata seperti keris dan tombak, melainkan juga berbentuk bendera. Dalam buku cerita rakyat daerah istimewa Yogyakarta dituliskan bahwa Keraton Yogyakarta memiliki bendera bernama Kiai Tunggul Wulung yang biasanya akan dikeluarkan dari keraton untuk dikirap berkeliling benteng keraton guna mengusir Pagebluk. Fenomena pusaka sebagai pengusir Pagebluk bukan hanya ada di Jawa, tapi juga ada pada masyarakat Bugis. Hal serupa ditemukan. Setiap pusaka yang dimiliki oleh seorang Bugis akan diberi pasing kerung, simangge, atau tali ikatan semangat yang dibuat berdasarkan sistem pengetahuan dan kepercayaan kuno orang Bugis, khususnya kalangan bangsawan. Tali ikatan, keris, badik, dan pedang yang terbuat dari emas atau perak dengan berhiaskan batu permata dengan maksud keagungan, kemuliaan, dan kekuasaan. Sebagian kalangan lainnya mengisi keris atau badik atau pedang dengan aji selawu untuk bisa lolos dan terhindar dari penglihatan dan kepungan musuh. Ada pula yang mengisi sumangge, keris atau badik bahkan pedang dengan batu pirus untuk menolak ilmu hitam dan bencana. Tulis Ahmad Ubi. Namun kini makna fungsi keris semacam itu dalam kehidupan masyarakat mulai bergeser. Keris dan senjata-senjata lainnya lebih berfungsi sebagai aksesoris dan kelengkapan pakaian adat Jawa. Pesona magis jauh berkurang. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, memiliki pengalaman soal keris yang tak ampuh lagi. Sekali waktu pada tahun 1960-an, Soekarno pernah didatangi oleh seorang yang membawa keris pusaka. Coba cabutlah keris dan mohon hujan turun sekeras-kerasnya agar rumput di tamanku ini menjadi segar dan hijau. Perintah Soekarno seperti pengakuan Bambang Wijanarko, ajudan Bung Karno, dalam buku Sewindu Dekat Bung Karno. Mendapat perintah seperti itu, Pak Pringgo si pembawa keris pusaka pucat pasi karena tahu keris yang dibawanya tak dapat memenuhi titah Bung Karno. Lantas, apakah keris Pangeran Diponegoro bisa menanggulangi wabah corona? Demikian ahi-ahi, uhi-uhi, dan ihi. Wassalam.